Konflik di Senkaku meletus, Jepang kerahkan segala kekuatan demi bendung Cina. Tindakan Cina di perairan Laut Cina Timur yang disengketakan memicu kekhawatiran akan konflik terbuka di Jepang. Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi menyoroti kekhawatiran Tokyo atas upaya Beijing yang secara sepihak mengubah status quo dengan paksaan. Kishi berbicara melalui video dengan penasehat negeri Cina dan Menteri Pertahanan Wei Fenghe setelah 4 kapal Cina memasuki perairan dekat Kepulauan Senkaku di Laut Cina Timur. Ia meminta Wei untuk menghilangkan perhatian masyarakat internasional dengan meningkatkan transparansi atas kebijakan pertahanan Cina dan kekuatan militernya. Pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Jepang menegaskan bahwa kedua pejabat tersebut telah membahas masalah terkini di wilayah yang diperebutkan. Ini juga memperjelas klaim kepemilikan Jepang atas Kepulauan Senkaku. Kedua menteri bertukar pandangan tentang hubungan Jepang, Cina, dan masalah keamanan regional. Ujar pernyataan tersebut dikutip dari Express dilansir Rabu 16 Desember 2020. Mengingat situasi di Laut Cina Timur, termasuk perairan di sekitar Kepulauan Senkaku, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Jepang, Menteri Kishi dengan tegas menyampaikan posisi Jepang atas Kepulauan Senkaku. Kishi juga menekankan sikap Tokyo atas sengketa Laut Cina Selatan, menyoroti dukungan Jepang untuk supremasi hukum dan pengendalian diri. Menteri Kishi mendesak Cina untuk menghilangkan kekhawatiran komunitas internasional dengan meningkatkan transparansi atas kebijakan pertahanan Jepang dan kekuatan militernya, tambah pernyataan tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir, Cina mulai meningkatkan kehadiran maritimnya di wilayah Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur, yang menyebabkan ketegangan dengan negara-negara tetangga. Komunikasi Kishi dan Wei diakhiri dengan konfirmasi bahwa mereka akan melanjutkan pembicaraan. Menurut Kementerian Pertahanan Jepang, mereka mengakui pentingnya hubungan yang stabil dan damai antara kedua negara, serta dalam komunitas internasional. Bulan lalu terungkap bahwa Jepang telah merancang rangkaian jet tempur baru dengan biaya hampir 10 miliar US dollar sebagai upaya untuk menghadapi kemajuan militer Cina yang kian meningkat. Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara Taro Kono mengatakan, Tokyo akan memprioritaskan kebijakan pembuatan pesawat tempur generasi mendatang. Kita harus membuat penilaian yang berani dan komprehensif dari pasukan bela diri udara, maritim dan udara, kata Kono. Prototipe pesawat baru akan diproduksi pada tahun 2024 dan jet baru tersebut diharapkan dapat menggantikan armada F2 Jepang ketika mereka pensiun pada tahun 2035. Sementara biaya skema pesawat tempur baru diperkirakan 1 triliun yen. Situs berita Jepang Sankei Shimbun mengungkapkan Jepang saat ini memiliki 309 jet tempur versus 1080 yang dimiliki Cina. Tetapi Tokyo memformat kebijakan dengan harapan akan memiliki sekutu, terutama Amerika Serikat, dalam masalah apapun dengan Cina. Liberty Times outlet berita Jepang melaporkan jet baru akan digunakan untuk mencegah keadaan darurat di Selat Taiwan.
UNCLOS penting untuk atur sengketa Laut Cina Selatan. Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins menuturkan hukum internasional sangat penting dalam dunia internasional. Saat ini termasuk hukum laut. Salah satunya UNCLOS 1982. Ia menuturkan Inggris sangat mendukung United Nations Convention for the Law of the Sea sebagai sistem peraturan dasar internasional untuk urusan kemaritiman. UNCLOS menjadi dasar legal hukum di laut yang mengatur berbagai macam peraturan, seperti hukum bebas navigasi, kerjasama internasional, perlindungan wilayah laut termasuk mengurus masalah perselisihan di laut, kata Dubes Jenkins dalam pembuatan diskusi di Put Statement in the Law of the Sea yang digelar virtual Selasa 15 Desember 2020. Ia mengatakan perselisihan di laut ini merupakan masalah krusial bagi negara-negara kepulauan, salah satunya Indonesia. Ia berharap implementasi UNCLOS dalam sengketa perairan dapat terus ditegakkan. Hal ini dibenarkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris, Desra Percaya. Menurutnya, UNCLOS berperan penting dalam mengatur sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan. Ia menegaskan setiap negara harus menghormati hukum laut tersebut. UNCLOS melindungi lingkungan laut kita, memberantas IUU fishing, dan sebagai instrumen internasional untuk menyelesaikan sengketa imbuhnya. Keduanya berharap Indonesia dan Inggris bisa saling bekerja sama dalam hal pertukaran pikiran mengenai implementasi hukum internasional kelautan untuk menjaga kemaritiman dunia tetap damai. Dubes Jenkins menuturkan Indonesia-Inggris memiliki hubungan kerjasama maritim yang erat, terlebih di bidang pertahanan, angkatan laut. Kedua negara bahkan memiliki nota kesepahaman MOU untuk memperkuat hubungan, baik itu pertukaran personel maupun latihan bersama.